Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yohanista Pawebule. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Prodi Kedokteran Hewan semester 2. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. 1. Budaya dan letak geografis. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer atau yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Kultur atau budaya adalah pengetahuan yang diperoleh secara sosial atau socially acquired knowledge. Pengetahuan ini diperoleh dari orang-orang lain di dalam lingkungan sekelilingnya, bisa melalui petunjuk langsung atau dari mengamati perilaku mereka. Bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya? Inilah persoalan relativitas bahasa itu. Sebelum kita menyodorkan kemungkinan jawaban, kita lihat dahulu proses pemerolehan kemampuan berbahasa. Dengan bahasalah, seorang anak memperoleh sikap, nilai-nilai, cara berbuat lain sebangsa yang kita sebut dengan kebudayaan. Atau lewat bahasalah, ia mempelajari pola-pola kultur dalam berpikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Menurut Robert Sibarni, tahun 2002, fungsi bahasa dalam kebudayaan dapat diperinci. 1. Bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan. 2. Bahasa sebagai penerus kebudayaan. Ketiga, bahasa sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Bahasa sebagai sarana kebudayaan untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Kebudayaan Indonesia dijelaskan dan disebarkan melalui bahasa Indonesia, sebab penerimaan kebudayaan hanya bisa terwujud apabila kebudayaan itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat itu sendiri. Yang kedua, iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Indonesia memiliki keindahan alam dan budaya yang menyebabkan akhir-akhir ini menjadi tujuan kunjungan orang-orang asing. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan dunia global dan pasar bebas dengan meningkatnya jumlah orang asing yang bekerja dan belajar bahasa Indonesia, di antaranya untuk belajar bahasa Indonesia. Pengetahuan manusia dapat berkembang dikarenakan adanya dua faktor. Yang pertama, manusia memiliki bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi, jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. 2. Manusia memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat menyadari bahwa ilmu tanpa adanya bahasa tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa adanya peran bahasa semacam itu, pengetahuan tidak akan dapat berkembang. Yang ketiga, sejarah. Indonesia adalah salah satu bangsa yang banyak dijajah negara lain. Karena itu,
Indonesia memiliki sejarah-sejarah dari zaman penjajahan dan kerajaan-kerajaan terdahulu. Yang berikut terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, kelogisan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, keparalelan. Dan yang kelima, kepaduan. Di sini saya akan menjelaskan kalimat yang tidak efektif menjadi efektif. Yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kalimat ini tidak efektif karena melanggar kaidah kehematan. Secara struktural, kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akan tetapi, bagaimana dengan fakta bahasanya? Keterlibatan logika atau nalar dalam menganalisis kedua kalimat itu mutlak diperlukan. Logika umum sudah menggariskan bahwa sebuah keberhasilan hanya dapat diraih melalui usaha, kerja, dan perjuangan. Dalam bahasa Indonesia, usaha, kerja, dan perjuangan itu tereksplisitasikan dalam bentuk aktif atau tertuang dalam prefiks me, bukan dalam bentuk pasif, tertuang dalam prefiks di. Dengan demikian, kalimat pencuri itu berhasil ditangkap polisi merupakan contoh yang salah karena sesungguhnya yang dilakukan oleh pencuri itu adalah usaha, kerja, perjuangan untuk meloloskan diri, bukan ditangkap polisi. Agar lebih berlogika, kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi polisi berhasil menangkap pencuri itu. Karena yang berhasil menangkap pencuri itu adalah polisi. Kalimat itu masuk akal, logis, dan sesuai dengan logika. Yang berikut Dirgahayu HUT RI ke-74. Kalimat ini tidak efektif karena melanggar kaidah kehematan. Yang dimaksudkan dengan kehematan yaitu tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Dan yang ketiga, menghindari pada kata jamak. Kalimat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dirgahayu merupakan kata sifat yang memiliki arti berumur panjang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata HUT juga memiliki arti yang sama, yakni hari ulang tahun. Untuk itu, berdasarkan penulisan yang benar, untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia sebaiknya tidak berimbuhan HUT seperti Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. Yang berikut, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat tersebut melanggar kaidah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Kalimat tersebut tidak dikatakan efektif karena memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tersebut melanggar kaidah kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Kalimat tersebut dikatakan efektif menjadi Yun bercerita tentang pengalaman kuliahnya. Yang berikut,
pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat ini tidak efektif karena melanggar kaidah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan yaitu keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Kalimat tersebut dikatakan efektif. Kalimat tersebut tidak dikatakan efektif karena memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Kalimat tersebut bila diubah menjadi kalimat efektif yaitu pilihlah jawaban yang benar. Yang berikut, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat tersebut telah melanggar kaidah keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Kata ini bila diubah menjadi kalimat efektif, yaitu Dian memukul bantal. Yang berikut, belakangan ini, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tataran kata maupun kalimat, terkesan dirusak oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia, semisal HP, komputer, MC, mikrofon, tisu, OTW, dan seterusnya. Pendapat saya terhadap pernyataan di atas yaitu sebaiknya sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa diharapkan dapat melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, banyak membaca buku berbahasa Indonesia dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terdapat beberapa upaya untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, memupuk kebangsaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, memperdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia.